Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis model bisnis dan strategi pemasaran pada UMKM Soto Lamongan Pak Khoiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Ava Putra Pratama dengan NIM 14 12 400 133. Perkenalkan, nama saya Fikri Darmawan Sulistyo dengan NIM 1412400160. Perkenalkan, nama saya Raditya Adicinta Sariski Adi dengan NIM 1412400140. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Saputra dengan NIM 1412400159. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma dengan NIM 1412400116. Untuk materi yang dipresentasikan, yang pertama ada tujuan kunjungan, yang kedua ada profil usaha, yang ketiga produksi dan operasional, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima sumber daya manusia dan keuangan, yang keenam analisis SWOT. Latar belakang, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang baru. Sektor kuliner menjadi salah satu bidang yang sangat berkembang pesat dan kompetitif. Melalui mata kuliah kewirausahaan dan inovasi, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga melakukan observasi langsung untuk memahami praktik nyata bisnis. Usaha Soto Lamongan Pak Khoiri dipilih karena mampu bertahan lebih dari 2 dekade dengan strategi sederhana namun efektif. Tujuan penelitian kunjungan. Yang pertama, menganalisis model bisnis dan operasional usaha. Memahami strategi pemasaran yang diterapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai kewirausahaan pemilik. Yang keempat, menghubungkan teori dan praktik nyata di lapangan. Profil usaha 1. Berdiri tahun 2000 oleh Bapak Khoiri, perantau asal Lamongan yang membawa resep keluarga. Awalnya hanya warung kaki lima, kali ini berkembang menjadi tempat makan permanen dengan pelanggan tetap. Visi dari usaha menjadi warung soto Lamongan terfavorit di Surabaya dengan cita rasa nikmat dan harga terjangkau. Misi 1. Menggunakan bahan segar dan berkualitas. 2. Memberikan pelayanan cepat dan ramah. 3. Mempertahankan cita rasa khas Lamongan. Produk utama soto ayam Lamongan khas Koya, kerupuk udang, es teh, dan jeruk hangat. Produksi dan operasional. Dari hasil observasi sistem produksi dan operasional di warung Soto Lamongan Pak Khoiri masih bersifat tradisional namun efisien. Bahan baku, ayam, bumbu, dan sayur dibeli setiap pagi untuk menjaga kesegaran. Proses produksi dimulai sejak pukul 5 pagi, bumbu diracik manual untuk menjaga cita rasa khas. Jam operasional pukul 8 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sistem antrian diterapkan saat jam makan siang untuk efisiensi pelayanan. Penjelasan lisan, hal yang menarik meskipun sistemnya masih tradisional, efisiensi dan ketepatan waktu menjadi kunci agar pelanggan tidak menunggu lama. Strategi pemasaran. Word of mouth (WOM) pelanggan yang puas menjadi media promosi utama. Media sosial, Instagram, dan Facebook digunakan untuk memperkenalkan menu dan promosi, meski belum maksimal. Lokasi strategis di jalan utama, mudah ditemukan pelanggan. Harga terjangkau, 15.000 per porsi, cocok untuk mahasiswa dan karyawan. Untuk penjelasan lisan, strategi sederhana tapi efektif. Pelanggan yang puas adalah promotor terbaik, namun peluang besar masih terbuka lewat pemasaran digital. Sumber daya manusia dan keuangan. Untuk SDM, sumber daya manusia, usaha ini dikelola secara kekeluargaan oleh Pak Khoiri dan istrinya. Hubungan kerja bersifat informal namun tetap disiplin. Keuntungan sistem ini adalah komunikasi yang lancar dan suasana kerja yang harmonis. Namun, kekurangannya adalah ketergantungan tinggi terhadap peran pemilik. Untuk aspek keuangan, harga per porsi 15.000. Rata-rata penjualan 80 sampai 100 porsi per hari.
Untuk omset harian sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000. Sistem pencatatan keuangan masih menggunakan buku kas sederhana. Analisis SWOT, kekuatan atau strike, rasio otentik kas Lamongan, lokasi strategis dan ramai, harga terjangkau dan pelayanan ramah. Kelemahan, weakness, ketergantungan pada pemilik, manajemen keuangan sederhana, minimnya diversifikasi menu, peluang, pengembangan menu baru dan layanan online, promosi melalui konten digital. Untuk ancaman, banyak pesaing kuliner beserta kenaikan harga bahan baku. Posisi usaha cukup kuat karena memiliki pelanggan loyal dan lokasi bagus, namun untuk bertahan jangka panjang perlu inovasi di sisi produk dan sistem manajemen. Nilai kewirausahaan dan inovasi. Dari hasil wawancara dan observasi ditemukan beberapa nilai kewirausahaan yang sangat menonjol pada diri Pak Khoiri, yaitu yang pertama kerja keras dan ketekunan, memulai usaha dari nol dan tetap konsisten selama lebih dari 20 tahun. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas, selalu menjaga cita rasa dan bahan baku segar. Yang ketiga, kreativitas, memanfaatkan resep keluarga sebagai ciri khas yang tidak dimiliki pesaing lain. Yang keempat, kemampuan manajerial, meski sederhana mampu mengatur produksi, pelayanan, dan keuangan dengan baik. Inovasi dan strategi bertahan, yaitu yang pertama fokus pada niche market, pecinta soto tradisional khas Lamongan. Yang kedua, menjaga orisinalitas rasa sebagai identitas utama. Yang ketiga, potensi pengembangan, membuat soto kemasan siap saji, memperluas layanan pesan antar, dan mempercantik tampilan tempat makan agar lebih menarik generasi muda. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Soto Lamongan Pak Khoiri merupakan contoh nyata UMKM kuliner yang berhasil mempertahankan eksistensinya karena kombinasi dari produk berkualitas, lokasi strategis, dan pelayanan yang baik. Nilai-nilai kewirausahaan seperti kerja keras, komitmen, dan kreativitas menjadi fondasi utama keberhasilan usaha ini. Saran pengembangan yaitu yang pertama, tingkatkan digital marketing, aktif membuat konten di Instagram dan memanfaatkan platform Google Food atau GrabFood. Yang kedua, diversifikasi menu dan kemasan. Tambahkan varian soto daging, paket keluarga atau versi siap saji. Yang ketiga, gunakan sistem keuangan digital untuk pencatatan yang lebih rapi dan transparan. Yang keempat, pelatihan SDM dan inovasi pelayanan, melibatkan anggota keluarga atau pekerja lain agar tidak bergantung pada satu orang. Yang kelima, inovasi tempat dan pelayanan, ciptakan suasana makan yang lebih nyaman agar pelanggan betah. Oke, jadi itu dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Untuk ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan, kami katakan mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.